어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going going Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai membuka rekening online melalui M-Syariah. M-Syariah adalah aplikasi mobile banking dari Bank Mega Syariah yang memberikan berbagai kemudahan untuk mengelola transaksi perbankan dan juga non-perbankan. Salah satunya adalah membuka fitur rekening online tanpa perlu datang ke kantor cabang. Pengiriman kartu ATM akan diantar langsung ke alamat Anda. Nah, selain itu juga dalam M-Syariah ini terdapat fitur lain seperti layanan transfer antar bank secara online, layanan BI Fast, KRIS, fitur pembelian dan pembayaran tagihan, serta top-up wallet, hingga fitur lain yang mendukung aktivitas ibadah. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara mudah membuka tabungan di M-Syariah lewat handphone? Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah mendownload M-Syariah di Google Play atau juga di App Store. Yang kedua, registrasi, isi data diri, dan verifikasi identitas. Nah, setelah melakukan kedua langkah tadi, kamu bisa menikmati kemudahan dan fitur M-Syariah kapanpun dan juga dimanapun. Sangat mudah sekali untuk membuka rekening di M-Syariah. Nah, layanan M-Syariah menjadikan aktivitas transaksi lebih berkah dan bermanfaat. Nikmati fitur pembukaan rekening tabungan online secara mudah, dimanapun dan kapanpun, tanpa harus datang ke kantor cabang. Nah, keunggulan dari M-Syariah ini yaitu bebas biaya administrasi bulanan, buka rekening online melalui M-Syariah, dan juga bebas biaya administrasi bulanan. Nah, selain itu, keamanan akun M-Syariah ini juga terjaga dengan password, PIN, dan kode OTP. Selain itu, tersedia juga keamanan biometrik melalui sidik jari atau fingerprint, dan juga deteksi wajah, yaitu Face ID, yang menjadikan transaksi semakin aman dan nyaman. Serta juga transaksi sambil beramal. Nah, selain situs perbankan, kita juga dapat melakukan transaksi donasi dan amal seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan juga donasi. Nah, fitur M-Syariah ini juga lengkap seperti transfer online, KRIS, dan berbagai fitur lainnya untuk memenuhi kebutuhan pembelian dan juga pembayaran secara online, maupun mendukung ibadah kita. Dan juga bisa transaksi kapanpun dan dimanapun, sehingga kita tidak perlu keluar rumah. Nah, terdapat juga beberapa fitur utama M-Syariah lainnya, seperti yang terdapat di layar. Selain itu, banyak sekali fitur utama dari M-Syariah. Nah, setelah mengetahui transaksi di M-Syariah, jangan lupa untuk menginstal M-Syariah di HP Android, bisa di Google Store, dan juga untuk iPhone bisa di App Store. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Selanjutnya yaitu beralih ke Jago Syariah, gunakan mobile banking Bank Jago. Manfaat beralih ke Jago Syariah. Keinginan untuk bisa mengatur keuangan lebih berkah kini sudah terjawab dengan adanya kantong Jago Syariah. Semua transaksi menerapkan akad wadiah sehingga lebih amanah dan juga bebas bunga. Namun untuk beralih ke Jago Syariah harus membuka akun baru terlebih dahulu dan menutup akun Jago konvensional yang lama. Nah, untuk cara pindah ke Jago Syariah yaitu yang pertama, untuk pindah dari Jago dengan bunga ke Jago Syariah dapat dilakukan dengan mengklik pilihan pindah ke Jago Syariah pada menu pengaturan umum di aplikasi Jago.
seperti yang ada di sini. Seperti yang tertera pada gambar. Nah, langkah yang kedua, untuk dapat migrasi ke Jago Syariah, diwajibkan untuk melakukan, yaitu tutup beberapa kategori kantong yang diisyaratkan, buka blokir kantongmu, selesaikan transaksi link. Nah, setelah melakukan langkah yang ketiga, untuk langkah yang keempat, kamu akan diberikan informasi bahwa riwayat transaksi dan analisa pengeluaran pada Jago sebelumnya akan hilang. Namun, kamu tetap dapat melihat transaksi sebelumnya melalui e-statement yang diberikan. Seperti yang tertera di gambar, seperti riwayat transaksi, analisa pengeluaran, dan kantong yang terhubung dengan mitra. Langkah yang kelima, jika kamu sudah setuju, kamu dapat pilih selanjutnya pada menu yang ditampilkan. Saldo kamu yang ada di Jago with Interest akan secara otomatis berpindah ke Jago Syariah. Seperti yang ada di gambar. Nah, untuk langkah yang keenam, masukkan password dan nomor PIN yang kamu gunakan untuk Jago dengan bunga sebelumnya. Selain itu, proses pindah akun Jago Syariah kamu akan diproses oleh tim Jago dan bisa segera digunakan ketika aktif. Nah, masukkan password. Setelah itu migrasi diproses oleh tim Jago. Setelah itu akun teraktivasi. Nah, langkah yang terakhir, sudah bisa menggunakan Jago Syariah yang menerapkan akad wadiah untuk transaksi. Nah, seperti itulah pindah dari Jago Bunga ke Jago Syariah menggunakan mobile banking. Selanjutnya yaitu bertransaksi dengan BTN Syariah Mobile Banking. BTN Syariah Mobile Banking adalah aplikasi perbankan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan transaksi layanan perbankan dengan cara yang aman, cepat, dan mudah, serta sesuai dengan prinsip syariah. Nah, BTN Syariah Mobile Banking ini dapat diunduh pada Play Store dan juga di App Store. Keunggulan dari BTN Syariah Mobile Banking yaitu mempermudah berbagai transaksi. Yang kedua yaitu mudah didapatkan. Aplikasi BTN Syariah Mobile Banking dapat dengan mudah diunduh melalui smartphone. Serta registrasinya praktis. Nah, nikmati kemudahan proses registrasi yang cepat dan juga praktis. Nah, untuk fitur pada BTN Syariah Mobile Banking yaitu kini mengetahui informasi terkait saldo rekening menjadi lebih aman dan juga cepat. Untuk informasi rekeningnya seperti yang ada di layar. Transfer jadi lebih mudah dengan biaya yang murah melalui fitur BI Fast. Dan juga memberikan kemudahan pembayaran untuk berbagai macam kebutuhan nasabah. Dan juga memberikan kemudahan pembelian untuk berbagai macam kebutuhan nasabah. Mulailah perjalanan perbankan Anda dengan mengakses BTN Syariah Mobile Banking. Nah, bagaimana sih untuk cara mendaftarnya? Untuk cara mendaftarnya, yang pertama itu buka rekening. Nah, buka rekening ini dapat dilakukan di kantor cabang BTN Syariah atau secara online melalui BTN Virtual Branch.
Nah, langkah yang kedua yaitu registrasi BTN Syariah Mobile Banking. Setelah membuka rekening di kantor cabang BTN terdekat, lakukan registrasi BTN Syariah Mobile Banking di Customer Service atau pada mesin ATM. Bagi yang membuka rekening secara online, maka secara otomatis terdaftar di mobile banking. Langkah yang ketiga yaitu aktivasi. Lakukan aktivasi dengan cara mendownload aplikasi BTN Syariah Mobile Banking pada App Store atau Play Store. Nah, ikuti secara keseluruhan proses dari aktivasi. Nah, langkah yang keempat, setelah sukses melakukan seluruh proses aktivasi, maka Anda sudah dapat melakukan transaksi BTN Syariah Mobile Banking. Nah, seperti itulah bertransaksi dengan menggunakan BTN Syariah Mobile Banking. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tahapan pengunduhan dan registrasi Mobile Maslahah. Apa sih Mobile Maslahah itu? Jadi, Mobile Maslahah adalah salah satu layanan e-banking atau delivery channel yang secara umum dikenal dengan nama mobile banking sebagai alternatif media untuk melakukan transaksi perbankan selain yang tersedia di kantor cabang dan di mesin ATM, yang dapat diakses oleh nasabah menggunakan ponsel kapan saja dan di mana saja selama 24 jam selama ada jaringan komunikasi. Keuntungan menggunakan Mobile Maslahah. Yang pertama yaitu biaya koneksinya sangat murah. Yang kedua, dapat diakses dimanapun selama ada sinyal jaringan komunikasi data operator ponsel yang digunakan. Yang ketiga, transaksi real-time online dan 24 jam. Registrasi yang mudah, simpel dan aman. Fiturnya lengkap. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan teknologi dan juga kebutuhan dari nasabah. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pengunduhan dan registrasi Mobile Maslahah. Yang pertama yaitu buka browser atau Google Chrome atau Mozilla Firefox. Yang kedua, ketik URL sebagai berikut, seperti yang ada di gambar. Kemudian ikuti langkah berikut. Lanjutkan dengan laman registrasi. Isi seluruh data yang ada pada laman registrasi, seperti yang tertera di layar. Kemudian klik kotak kecil di sebelah bawah kiri, kemudian baca dan pahami syarat dan ketentuan umum layanan Mobile Maslahah PT Bank Jabar Banten. Bila menyetujui, klik setuju pada kotak warna merah di bawah, kemudian isi laman registrasi akun di bawah sampai selesai. Seperti ini. Seperti di layar. Kemudian registrasi berhasil. Nah, kemudian bisa melakukan login. Jika sudah login, akan muncul seperti yang ada di layar. Nah, login dengan finger scan atau face recognition untuk iPhone untuk masuk menu Mobile Maslahah. Nah, untuk prosesnya sudah selesai. Kemudian untuk mendapatkan mobile banking ini dapat diunduh di Google Play Store untuk Android, dan juga download di App Store untuk iPhone. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai registrasi dan aktivasi internet banking Bank Muamalat.
Fitur dan menu layanan Internet Banking Muamalat. Internet Banking Muamalat merupakan layanan perbankan elektronik 24 jam sehari dan 7 hari sepekan melalui akses internet yang mudah dan juga aman. Layanan ini memungkinkan nasabah bertransaksi di seluruh rekening bank muamalat miliknya. Kelebihan Internet Banking Muamalat, yaitu transaksi perbankan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, selanjutnya Internet Banking Muamalat dilengkapi dengan M-Passcode, yaitu SMS berisikan kode verifikasi transaksi yang dikirimkan ke nomor ponsel nasabah yang telah terdaftar di bank. Nah, untuk syarat Internet Banking Bank Muamalat yaitu yang pertama, nasabah perorangan. Yang kedua, memiliki tabungan dan juga kartu ATM muamalat. Yang ketiga, memiliki surel aktif. Yang keempat, melakukan registrasi internet banking melalui ATM dan juga PIN-pad muamalat. Nah, yang terakhir yaitu terhubung dengan jaringan internet untuk mengakses ke web bank muamalat. Nah, untuk proses dari registrasi dan aktivasi internet banking, yang pertama yaitu registrasi internet banking melalui ATM. Nah, langkah yang pertama yaitu kunjungi ATM muamalat terdekat. Yang kedua, pilih transaksi lain. Setelah itu, pilih registrasi. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu pilih internet banking. Yang kelima, buat password dan juga masukkan nomor ponsel. Nah, yang keenam, user ID akan tercetak di struk dan M-Passcode akan dikirimkan via SMS. Nah, setelah melakukan registrasi internet banking melalui ATM, langkah selanjutnya yaitu aktivasi internet banking. Yang pertama yaitu buka link yang ada di layar, bisa dilihat di layar. Yang kedua, masukkan user ID yang tercetak di struk dan password yang dibuat di ATM muamalat. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga, ubah password minimal 8 karakter, kombinasi huruf dan angka. Yang keempat, masukkan user ID di login setelahnya. Nah, untuk langkah yang kelima, masukkan alamat surel. Nah, itulah untuk registrasi dan aktivasi internet banking muamalat. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Fitur-fitur dalam BSB Mobile. BSB Mobile adalah layanan mobile banking dari Bank Sumsel Babel yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui aplikasi HP atau tablet berbasis Android atau iOS dengan jaringan internet untuk melakukan transaksi finansial atau juga non-finansial. Nah, untuk fitur-fitur dalam BSB Mobile, yaitu yang pertama ada KRIS. KRIS adalah Quick Response Code Indonesian Standard atau fasilitas standar pembayaran QR Indonesia dari Bank Indonesia untuk memberikan kemudahan pembayaran yang mudah, cepat, dan terjaga keamanannya, baik untuk merchant maupun nasabah. Nah, untuk caranya itu simpel sekali, itu tinggal klik, scan, masukkan PIN, dan semua alat pembayaran bisa. Nah, selanjutnya yaitu transfer. Transfer ke rekening bank Sumsel Babel dan transfer IBFT antar bank bisa dilakukan di BSB Mobile. Fitur selanjutnya yaitu fitur pembayaran dan juga fitur pembelian. Pembayaran pajak kendaraan, PBB, PDAM, BPJS, Pusri, Telkompay, tiket,
Garuda, Lion Air, Kai, dan lain-lain, top up GoPay, pembelian voucher, paket data, dan lainnya di BSB Mobile. Yang selanjutnya yaitu fitur Ziswap. Pembayaran zakat via Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional dan juga BWI, Badan Wakaf Indonesia dengan BSB Mobile. Selanjutnya yaitu BSB Cash. BSB Cash adalah produk uang elektronik yang diterbitkan oleh Bank Sumbabel untuk pembayaran merchant, retribusi, pajak, dan layanan publik lainnya. Nah, itulah fitur-fitur dari BSB Mobile. Nah, yang selanjutnya yaitu syarat dan ketentuan. Syaratnya yang pertama yaitu mendaftar layanan fasilitas ke Bank Sumsel Babel terdekat, itu dengan menyiapkan buku tabungan, kartu ATM, dan juga eKTP. Yang kedua, download aplikasi Bank Sumsel Babel melalui Google Play atau App Store. Langkah yang ketiga yaitu lakukan aktivasi mandiri melalui. Untuk syarat yang keempat yaitu klik menu aktivasi pada halaman utama aplikasi. Nah, yang kelima, input nomor rekening atau nomor kartu ATM. Yang keenam, buat 8 karakter ID pengguna baru dan kata sandi baru. Nah, untuk syarat yang ketujuh, buat 6 digit angka MPIN. Nah, untuk berbagai ketentuannya, yaitu yang pertama, proses aktivasi aplikasi Bank Sumsel Babel Mobile hanya dapat dilakukan pada HP dengan SIM card yang terdaftar pada slot SIM utama. Atau yang pertama pada HP, jika HP menggunakan dual SIM. Yang kedua, saat proses registrasi dan aktivasi, nasabah harus mempunyai pulsa yang mencukupi pada nomor HP terdaftar untuk biaya SMS serta memiliki kuota dan paket data internet. Yang ketiga, satu nomor HP dapat didaftarkan untuk satu akun layanan Bank Sumsel Babel Mobile. Nah, untuk ketentuannya bisa teman-teman lihat di layar. Nah, ini masih seputar dari ketentuan. Teman-teman bisa lihat di layar untuk ketentuannya. Nah, terdapat 19 ketentuan. Nah, itulah fitur-fitur yang terdapat pada BSB Mobile. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Registrasi dan aktivasi mobile banking Bank NTB Syariah. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan menggunakan menu yang sudah tersedia melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh nasabah. Langkah registrasi yang pertama melalui ATM Bank NTB Syariah, melalui edisi PINpad pada Customer Service. Yang kedua, aktivasi melalui kantor cabang. Fitur atau menu finansial melalui Customer Service. Fitur atau menu non-finansial melalui ATM Bank NTB, handphone atau smartphone nasabah, atau Customer Service Bank NTB Syariah. Yang ketiga, aktivasi finansial virtual call center. Dapat menghubungi call center di 1500667. Yang keempat, proses registrasi Bank NTB Syariah Mobile Banking melalui ATM Bank NTB Syariah. Yang pertama, masukkan kartu ATM, kemudian pilih bahasa ATM, bisa dilihat di layar, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Yang ketiga, masukkan PIN ATM, kemudian klik lanjut.
Yang keempat, pada menu ATM, pilih transaksi lainnya. Bisa lihat, teman-teman lihat di layar, transaksi lain. Yang kelima, pilih registrasi e-banking. Nah, sini bisa dilihat di layar, registrasi e-banking. Yang keenam, pilih mobile banking. Mobile banking. Yang ketujuh, pada layar ATM akan muncul persetujuan penggunaan mobile banking Bank NTB Syariah. Kemudian pilih setuju. Yang kedelapan, pilih pendaftaran baru. Nah, di sini ada ya teman-teman, pendaftaran baru di layar bisa teman-teman lihat. Yang kesembilan, masukkan nomor HP yang akan digunakan untuk pendaftaran mobile banking Bank NTB Syariah. Kemudian klik benar di layar ATM. Yang ke-10, pada layar ATM akan muncul konfirmasi pendaftaran mobile banking. Kemudian pilih ya atau benar. Nah, yang ke-11, jika berhasil, ATM akan mengeluarkan tanda bukti atau resi yang berisikan kode registrasi mobile banking Bank NTB Syariah yang akan digunakan pada saat registrasi di handphone atau kode registrasi hanya berlaku 2 jam. Mohon tanda bukti disimpan untuk proses registrasi di handphone. Selanjutnya, lakukan registrasi dan aktivasi pada aplikasi mobile banking Bank NTB Syariah pada ponsel. Pastikan pulsa dan akses data internet pada ponsel sudah tersedia. Baik, itulah cara registrasi dan aktivasi mobile banking Bank NTB Syariah. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya membahas mengenai PDSB Mobile atau Panin Dubai Syariah Bank Mobile. Apa itu PDSB Mobile? Jadi, PDSB Mobile adalah layanan yang memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah individu dalam bertransaksi finansial non-tunai secara real-time online melalui smartphone milik nasabah. Untuk keunggulan dari PDSB Mobile, yang pertama, dapat melakukan transaksi finansial tanpa harus datang ke cabang. Yang kedua, kebebasan bertransaksi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa batasan waktu. Dimanapun dan kapanpun, maksudnya yaitu dapat bertransaksi kapanpun dan dimanapun secara real-time. Nah, untuk manfaatnya itu apa aja sih pada PDSB Mobile? Untuk manfaat yang pertama yaitu layanan berbasis ponsel yang dapat diakses nasabah dimanapun berada. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu dapat menikmati fitur perbankan, pembelian, dan juga pembayaran. Nah, untuk syarat dan ketentuannya yaitu mempunyai rekening tabungan di Bank Panin Dubai Syariah. Yang kedua, mengisi formulir aktivasi mobile banking. Yang ketiga, mempunyai kartu ATM PDSB untuk proses registrasi. Cara aman bertransaksi dengan PDSB Mobile yaitu hanya download aplikasi PDSB Mobile di Google Play Store atau juga App Store. Selanjutnya, jangan mengklik link yang mencurigakan yang dikirim dari berbagai media komunikasi seperti SMS, WhatsApp, dan lain sebagainya, meskipun berasal dari kontak yang dikenali. Selanjutnya yaitu segera lakukan update aplikasi PDSB Mobile setiap ada pembaruan. Nah, selanjutnya gunakan jaringan internet yang aman, hindari jaringan internet Wi-Fi publik dan juga VPN. Hindari penggunaan user ID, password, PIN yang mudah ditebak seperti tanggal lahir. Selanjutnya yaitu rahasiakan data pribadi, kartu debit, user ID, password, dan PIN kamu dari semua pihak. Nah, rutin mengubah password dan juga PIN, rutin memeriksa mutasi rekening,
Setelah selesai menggunakan PDSB Mobile, pastikan logout dengan sempurna. Nah, itulah pembahasan mengenai PDSB Mobile atau Panin Dubai Syariah Bank. Terima kasih. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai transaksi perbankan syariah lewat layanan BSI Mobile. BSI Mobile adalah salah satu saluran distribusi yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia untuk mengakses rekening yang dimiliki nasabah dengan menggunakan teknologi 3G atau 4G dan Wi-Fi melalui smartphone. Nah, untuk fitur dan layanan dari BSI Mobile, yaitu yang pertama info rekening. Fitur ini berfungsi untuk melihat semua informasi transaksi rekening BSI Mobile, baik itu tabungan wadiah, mudharabah, ataupun tabungan mabrur. Yang kedua yaitu transfer. Fitur ini memudahkan untuk mengirim uang antara rekening Bank Syariah Indonesia maupun rekening lain, baik transfer online dan transfer SKN atau clearing. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu pembayaran. Fitur ini merupakan fitur yang memudahkan untuk melakukan transaksi pembayaran di berbagai kebutuhan. Berbagai transaksi pembayaran yang tersedia yaitu bayar PLN, bayar PDAM, bayar BPJS, bayar TV kabel internet, dan lain sebagainya. Untuk fitur selanjutnya yaitu fitur pembelian. Fitur ini menyediakan transaksi pembelian berbagai macam kebutuhan dengan mudah. Selanjutnya yaitu fitur kris. Dengan menggunakan rekening yang dimiliki, kita bisa melakukan berbagai transaksi dengan mudah melalui scan QR yang tersedia. E-emas. Itu ada fitur tarik tunai. Bank Syariah Indonesia memberikan kemudahan bagi Anda untuk melakukan penarikan dana tunai di rekening BSI tanpa menggunakan kartu Bank Syariah Indonesia debit. Anda bisa menarik uang mulai dari 50.000 hingga 500.000. Nah, selanjutnya ada juga fitur favorit. Bank Syariah Indonesia mengerti bahwa waktu adalah sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, bagi yang sering melakukan transaksi reguler, fitur favorit ini bisa digunakan untuk menyimpan berbagai transaksi yang sering Anda lakukan seperti transfer, pembayaran, pembelian, dan juga Zswap. Kris di BCA Syariah Mobile. Apa itu BCA Syariah Mobile? Jadi, BCA Syariah Mobile merupakan fasilitas perbankan elektronik dari BCA Syariah untuk kemudahan nasabah mengakses rekening yang dimiliki atau melakukan transaksi perbankan melalui smartphone dengan menggunakan jaringan internet, meliputi transaksi finansial dan juga transaksi non-finansial. Untuk cara unduhnya, dapat melalui aplikasi Google Play untuk di Android dan App Store untuk di HP iPhone. Langkah unduh aplikasi yang pertama, pilih menu aplikasi App Store atau Play Store. Yang kedua, untuk mencari aplikasi, ketik pada kolom search BCA Syariah Mobile. Kemudian klik install atau download. Jika aplikasi telah terinstall, akan muncul ikon BCA Syariah Mobile pada layar smartphone. KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard atau standar QR Code.
pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. Manfaat dari KRIS, yaitu praktis, melakukan pembayaran non-tunai hanya dengan scan kode KRIS. Transaksi mudah, cepat, higienis, dan kekinian. Dapat digunakan melalui aplikasi BCA Syariah Mobile yang terjaga keamanannya. Bisa digunakan kapanpun di seluruh toko atau merchant berlogo KRIS. Nyaman, tidak perlu membawa uang tunai, dan menerima uang pengembalian transaksi. Terlindungi karena semua penyelenggara KRIS sudah pasti memiliki izin dan diawasi oleh Bank Indonesia. Terhindar dari risiko uang palsu, dan sebagai alternatif pembayaran. Cara mudah bayar pakai KRIS menggunakan BCA Syariah Mobile. Nah, bisa teman-teman dilihat. Untuk yang pertama, bayar dengan menggunakan KRIS, yaitu buka BCA Syariah Mobile, kemudian pilih menu KRIS. Kemudian isi jumlah nominal yang Anda inginkan, kemudian klik lanjut. Setelah itu, jika pembayaran Anda sudah benar, klik konfirmasi. Nah, selanjutnya yaitu masukkan pembayarannya sudah selesai menggunakan KRIS. Fiturnya yaitu pembayaran QR, dan limitnya yaitu 2 juta per transaksi dan 25 juta per hari. Hal-hal yang harus diperhatikan guna menjaga keamanan dalam penggunaan KRIS oleh pengguna yaitu antara lain: 1. Memastikan bahwa merchant menggunakan logo KRIS yang benar. Yang kedua, menjaga kerahasiaan data pribadi. Dan yang ketiga, sebelum melakukan pembayaran, pastikan nominal yang tertera pada layar aplikasi adalah benar dan sesuai dengan nilai transaksi. Baik, itulah pembahasan mengenai penggunaan KRIS di BCA Syariah Mobile. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.